Hai semuanya, welcome back to Isana Arisa Channel. Hari ini lagi dan lagi aku sangat senang karena aku bisa mengajak seseorang untuk bisa share kepada kita semua yang mendengarkan atau menyaksikan video ini ya. Kalian bisa menyaksikan di YouTube ini atau kalau ada yang kesusahan buka YouTube bisa mengaksesnya via podcast atau Spotify. Oke? Nah, hari ini kita akan bicara soal game atau para gamers di luar sana ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan dan aku mengajak seseorang dan dia cewek gitu. Oke, kita langsung perkenalan aja ya. Silakan. Halo semuanya, Halo. aku Lita, temennya Kak Isan, kayak gitu ya. Aku dari Malang, sekarang lagi tinggal di Malang, terus pekerjaannya ya sama kayak pekerjaannya Kak Isan lah. Cuman kami beda kota, kalau Kak Isan di Surabaya, aku di Malang. Aku bisa kepikiran Lita itu karena pernah ngeliat beberapa waktu lalu Lita sempat tinggal di Surabaya karena ada menghabiskan beberapa waktu lah di Surabaya dan aku lihat, loh Lita ini ternyata suka nge-game. Gimana sih sampai bisa suka main game gitu? Kalau bisa suka main game mungkin karena aku tuh suka game sebenarnya dari kecil, Kak. Dari zaman sekolah. Jadi dulu itu aku tuh termasuk berasal dari keluarga yang jarang boleh keluar rumah. Jadi kalau buat main-main atau nongkrong-nongkrong sama temen gitu, harus punya alasan yang benar-benar kuat gitu. Kamu mau ngapain, pulang jam berapa, sama siapa aja gitu. Nah seringnya itu bikin aku males gitu kan, jadinya mau keluar rumah pakai ditanya-tanya. Nah akhirnya lebih sering menghabiskan waktu itu di rumah. Dan tentu saja kalau di rumah ya selain nonton TV gitu kan, anak sekolah mau ngapain lagi selain main games. Nah, di rumah itu ada komputer dulu, jadi aku waktu sekolah tuh punya komputer. Nah, dan di dalam komputer itu penuh dengan games. Kalau dulu kan gamesnya itu masih kayak semacam games-games kecil, kayak dulu tuh ada kayak apa ya namanya, website gitu loh Kak, yang menyediakan games namanya Game House. Nah, Oh, jadi tuh gamenya itu banyak banget dan bisa dimainin gitu. Jadi aku memang dari kecil itu sering menghabiskan waktu untuk main games. Jadinya ya sampai sekarang kalau bosen atau kalau ngapain ya pasti larinya ke games karena ya mungkin kebiasaan kali ya, kebiasaan dari kecil udah kayak gitu dan ya menemukan bahwa games itu menyenangkan. menyenangkan ya. Itu sih Kak. Hmm. Jadinya Eh, sampai sekarang ya suka sampai banget sekarang main suka. games. Ini games ini maksudnya online games atau offline? Kalau dulu ya apa offline. Kalau dulu jadi kayak misalnya aku harus ke warnet dulu. Dulu Warnet kan ya. ya dulu zaman ke sekolah itu belum ada wifi kayak Ya, sekarang. belum Jadi ada. iya harus ke warnet terus download gamesnya. Nanti baru diinstal di komputer rumah gitu. Jadi bisa main. Kalau Oh. dulu kalau mau main game online kan harus ke warnet. Nah, Mm-mm. berarti kan harus keluar rumah. Kalau keluar rumah, aku kebanyakan pasti nggak dibolehin. Hmm. Jadi, satu-satunya alasan adalah keluar rumah ke warnet untuk download Buat- game, terus nanti menghabiskan waktunya di rumah buat mainnya gitu. Oh, gitu. Dulu-dulu itu nggak pernah ditegur orang tua, kamu kok sukanya main game terus, kok nggak belajar gini gini gini. Pernah nggak? Ya, pasti Mm-mm. pernah kena marah. Apalagi kalau waktu liburan. Hmm. Sebenarnya kan kalau liburan kan ya nggak apa-apa kan main games. Cuman dulu itu aku emang karena saking senengnya main games, jadi eh, ya bangun tidur itu pasti langsung mandi makan udah di depan komputer sampai nanti siang makan siang, habis makan siang itu main Lagi. komputer lagi. Padahal kan harusnya kalau Serius? siswa iya sampai kayak gitu Kak. Padahal kan biasanya kalau anak sekolah itu siang itu kan kalau libur ya tidur gitu kan, tidur siang atau ya intinya nggak main lah. Tapi kalau aku tuh nggak, karena ini libur jadi aku punya alasan kan. Bukan libur, aku nggak punya tugas, jadi aku bisa main. Nah itu sih yang paling sering bikin aku dimarahi. Enggak tidur. Kalau kamu nggak tidur, komputernya dijual. Pernah aku sampai diancam kayak gitu, saking
bener-bener cuman di depan komputer doang, nggak berelasi, nggak ngomong sama orang tua atau ya pokoknya kegiatannya cuma main game di depan komputer. Jadi sampai kalau kamu masih nggak mau tidur siang, kalau kamu masih main game terus nanti komputernya mama jual gitu. Jadi pernah dulu sampai kayak gitu. Tapi sampai dijual. Sampai dijual. Enggak sih, kan aku takut ya kak. Kalau dijual, jadi aku memilih untuk ya udah deh istirahat aja, tidur siang sejam 2 jam, nanti bangun baru lanjut lagi gitu. Gitu ya. Kok bisa punya self control gitu? Soalnya ya, aku tahu kayak memang mendengar aja sih, mendengar gitu kayak dulu aku kan masih ngekos di daerah Siwalan-Kerto. Itu banyak online games gitu dan bahkan ada teman yang dia itu sampai dari pagi sampai pagi kayak gitu loh. Kayak nggak bisa berhenti gitu loh. Tapi kamu, oh ya udah karena takut mama marah, aku tidur dulu sejam 2 jam baru lanjut lagi. Kok bisa punya self control gitu tuh gimana sih? Kalau dulu mungkin karena apa ya kak ya, menguasai itu adalah ketakutan paling ya. Karena takut kan kalau komputer ini dijual, terus kalau komputernya dijual kan aku jadi nggak bisa main kan, terus aku membayangkan ya ampun aku mau ngapain nanti. Kalau dulu mungkin karena itu gitu ya, mungkin karena takut itu yang mendominasi kalau aku kehilangan komputer gitu. Jadi mending ya udah deh nurut aja dulu apa yang memang diinginkan sama orang tua. Jadi kalau dulu kayak gitu, kalau sekarang sih udah nggak gitu lagi, udah nggak takut karena apa misalnya laptop atau HP ku mau dijual, enggak sih, karena kan ya jauh dari orang tua, kan anak rantau, jadi kan apa orang tua aku nggak tahu aku main game sama orang tua. Jadi kalau dulu itu yang bisa membuat aku akhirnya nurut ya mungkin karena takut gitu karena takut komputerku dijual. Jadi ketakutan itu membuatmu bisa ya sudahlah nurut aja kayak gitu daripada dampaknya malah nggak bisa main ya. Terus sekarang ini tahun 2020 game yang paling kamu senengin apa? Kalau sekarang yang sering ya, yang paling sering aku mainin itu yang pertama Mobile Legend. Itu tadi yang sempat Kak Isana singgung di awal, aku main sama adik-adik di Surabaya itu. Jadi Bener. itu main games itu Mobile Legend. Itu games di HP dan online gitu. Sama yang kedua sekarang lagi sering dimainin karena sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya, kan nggak bisa kemana-mana. Itu main The Sims, Apa The itu The Sims Sims? 4. Itu Jadi The apa? Sims itu permainan kayak bangun rumah, terus bentuk keluarga, terus kita ngatur orang yang di dalam The Sims itu, nyuruh mereka makan, nyuruh mereka tidur, jadi kayak gitu-gitu Kak. Seru. Hmm. Aku tuh sering lihat beberapa orang buat kayak IGTV atau Instastory itu orang-orang tuh main yang ular-ularan itu loh. Oh Di iya iya Kak, itu iya iya, kamu main juga? main. Cuman nggak terlalu sering karena menurutku nggak terlalu seru sih, Hmm. gitu. Jadi lebih senang Main yang tapi di HP ada juga itu. game-game yang challenging gitu ya, Iya menantang, iya. menantang. Uh-uh. Itu mainnya sendiri apa ini ada lawannya? Kalau yang cacing-cacing itu ada lawannya sih. Jadi kita kayak apa ya, mengumpulkan atau kita itu makan sebanyak mungkin jadi sampai kita itu tubuhnya tuh jadi gede gitu loh Kak. Cacingnya jadi besar gitu. Mm-mm. Nah, itu ada kayak skornya gitu. Hmm. Terus kalau yang Mobile Legend itu mainnya online dan ada lawan. Cuman enaknya Mobile Legend itu kita bisa bentuk tim sama orang-orang yang kita kenal. Menurutku itu satu cara untuk bisa dekat dengan cowok, anak cowok ya, adik-adik cowok ya, ya enggak sih? Iya, salah satunya. Cuman kalau kasusku itu kasus apa Contoh. ada sesuatu yang unik juga sih Kak. Jadi Nah, aku punya satu kelompok KTB, cewek-cewek semua, mm-mm. dan itu pemain Mobile Legends semua. Serius? Iya Kak, jadi waktu awal-awal aku mendekati mereka untuk KTB itu, jadi aku bikin kayak gini, oke sebelum kita KTB ya besok, nah sebelum KTB, setengah jam atau 15 menit di awal, nanti kita main dulu Mobile Legends, terus habis itu kita masuk ke KTB gitu, kita bahas bahan dan itu bikin mereka antusias, oh iya ya Kak aku mau.
Jadi apa ya, menarik mereka gitu. Wah, ternyata kakak KTB ku bisa main Mobile Legends juga. Dan di situ kami interaksinya jadi lebih dekat karena saling bertukar informasi gitu kan. Kak, jangan pakai itu, pakai ini aja, lebih kuat, nyerangnya lebih bagus gitu. Oh Terus gitu selesai ya. KTB juga apa mereka, Kak, ini main dulu ya 1 kali pertandingan atau 2 kali pertandingan, terus habis itu kami pulang. Oh yaudah ayo gitu. Jadi bikin lebih deket sih sama kelompok yang itu karena kami main bareng. Sampai sekarang? Mainnya masih sampai sekarang? Iya, masih. Jadi relasinya itu bukan hanya relasi, ya udah aku mimpin kamu kelompok ya, tapi relasi Mm-mm. berteman gitu ya? Iya, berteman dan bahkan mereka itu lebih jago daripada aku gitu loh, Kak. Wes. Jadi apa ya, saling bertukar informasi. Kalau di KTB mungkin aku yang mimpin gitu ya, aku yang sudah lebih tahu daripada mereka. Tapi kalau urusan games itu, mereka yang lebih tahu daripada aku. Jadi Hmm, kayak mereka yang ngajarin aku gitu sebelum KTB. gitu ya, Lucu keren banget. ya. Iya ya, aku juga Gitu. pernah sih, tapi bukan masalah games dulu. Dulu itu ada satu hal yang aku lakukan sehingga buat adik binaan tuh merasa kayak, wah ternyata kita ini kurang lebih sama ya Kak. Jadi waktu itu kan lagi apa booming-boomingnya Korea-Korea gitu kan. Masih Ya. sekarang kan udah kayak biasa gitu, tapi dulu itu kayak wah, nonton Korea tuh belum banyak yang suka kayak gitu, drama seri Korea. Dan waktu itu tuh aku tuh kalau nggak salah posting apa gitu loh. Dan waktu ketemu mereka tuh cerita-ceritanya Korea kayak gitu. Dan ternyata ada yang ngomong, wah ternyata kakak ini suka juga ya tentang Korea-Korea kayak gitu. Akhirnya lah terjalinlah komunikasi yang lebih apa adanya dan kadang juga ngomongin tuh masalah ya rambutnya kayaknya bagusnya gini ya kalau diwarnain tuh terus atau kosmetik-kosmetik dan ala Korea-Korea kayak gitu yang dewy-dewy look kayak gitu itu memang sih kadang kita butuh suatu hal yang memang ya kita apa adanya dan akhirnya bisa menjalin komunikasi dengan anak-anak atau adik-adik yang kita bina kayak gitu Iya. bener banget. Oke, tadi kan ngomong soal masa kecil, kenapa bisa suka games, lalu sampai saat ini. Nah, menurut Lita sendiri, um, dari games-games yang kamu mainkan kayak gitu, apa hal positif dan hal negatif yang kamu dapati dalam dirimu? Iya, iya. Em, Kalau hal yang positifnya itu adalah aku jadi apa ya? Jadi nggak gampang stres atau jenuh. Karena Hmm, kalau misalnya udah mulai capek atau mulai jenuh sama misalnya aku lagi ngerjain tugas, terus mulai ngerasa, aduh capek nih, aduh bosen nih. Nah aku tahu aku harus ngapain gitu. Nah maka aku main game. Jadi aku merasa aku yang sekarang itu tidak gampang jenuh, nggak gampang stres juga karena aku tahu aku harus ngapain. Terus juga game-game yang aku mainin sekarang itu kan game-game yang apa ya menuntut berpikir lebih gitu kan karena apalagi Mobile Legends itu kan sekalipun ini cuman games gitu ya tapi aku tuh tipe orang yang kalau main games itu yang serius gitu jadi harus totalitas juga jadi menuntut untuk tahu strateginya gimana main games ini supaya kita bisa memenangkan pertandingan jadi bikin apa ya berpikir lebih gitu membuatku bisa berpikir lebih kritis membuatku bisa lebih berpikir kreatif gimana nih cara-caranya kayak gitu. Apalagi The Sims juga kan. The Sims itu game tentang mendesain sebuah rumah, mendesain keluarga, mendesain orang-orang di dalamnya ini mau kamu jadikan apa gitu. Jadi itu kayak bikin aku berpikir lebih sih, nggak cuman yang gitu-gitu aja lah namanya juga games. Nah, aku tuh bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku tipe orang sekalipun ini cuman games tapi ya aku pengen juga totalitas gitu di dalam games. Itu sih. Kalau positifnya itu. Tapi yang memang paling kerasa di aku adalah aku jadi orang yang nggak gampang stres dan jenuh menghadapi kehidupan, menghadapi kehidupan atau menghadapi tanggung jawab. Karena kalau pas aku lagi ya capek, lagi jenuh gitu, ya udah main game aja sejam 2 jam dan itu aku udah kayak seger lagi gitu loh, udah kayak
dapat kekuatan yang baru. Itu sih Kak, kalau positifnya. Mungkin itu sih yang paling kerasa. Kalau negatifnya, ya games itu kan candu gitu ya. Candu. Games itu Ya. bikin kecanduan. Iya, Aku ya. nggak mau apa ya, nggak mau munafik bahwa ya aku pernah kecanduan games gitu. Karena nggak tahu gimana ya, tapi games itu kayak punya daya tarik yang kuat gitu, yang bikin kita itu pengen main terus, main terus, main terus. Apalagi kalau games kayak misalnya games yang penuh dengan tantangan gitu. Jadi kayak pengen selesai satu tantangan itu pengen segera menyelesaikan tantangan yang lain. Dan itu kayak kalau misalnya besok itu kayak nggak bisa tidur gitu. Enggak, aku penasaran ini aku bisa nggak ya kira-kira menyelesaikan ini gitu. Jadi ya negatifnya itu bikin kecanduan, dan karena kecanduan juga akhirnya itu bikin lupa gitu. Yang pertama itu pasti lupa waktu, karena itu tadi ya main game keterusan, nggak ngerti ini udah jam berapa, pokoknya main aja terus. Terus juga yang kedua itu bikin lupa sama tanggung jawab yang lain. Kayak misalnya dulu waktu mahasiswa itu, ya karena masih mahasiswa pasti kan ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan gitu kan, atau misalnya tugas-tugas pelayanan gitu. Nah karena sering main game jadinya itu tuh terlupakan gitu dengan alasan nanti dulu deh, sampai akhirnya malam ya ternyata tugasku nggak kupegang gitu, atau misalnya sekalipun ngerjain tapi kan udah malam, kan itu waktunya istirahat bukan waktunya bekerja gitu, jadinya bikin lupa sama tanggung jawab. Terus juga lupa sama sekitar gitu, bahwa kita ini tidak hidup sendirian, tidak hidup di dalam dunia games, tetapi ya kita ini hidup di dunia nyata gitu, yang ada orang-orang di sekitar yang perlu diperhatikan, perlu diajak ngobrol, perlu ya intinya perlu berrelasi dengan orang-orang di luar games gitu. Jadinya karena kecanduan itu jadi bikin lupa tiga hal itu sih kalau aku, Kak. Jadi negatifnya tuh itu bikin lupa. Lupa waktu, lupa tanggung jawab, dan lupa bahwa aku ini hidup di dunia nyata, bukan di dunia games gitu. Iya. Ya memang ya, nggak bisa dipungkiri juga adik-adik atau mahasiswa, banyak mahasiswa, ataupun mungkin siswa di luar sana tuh banyak yang sudah ketagihan dengan game. Iya. Ya kan? Menurut Lita sendiri, cara supaya bisa mengatur waktu, jadi walaupun kita punya hobi games, karena seperti yang tadi dikatakan, games itu salah satu stress release ya, untuk menolong kita melepas stres. Gimana supaya kita ini tidak lupa dengan aktivitas yang harus, atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. Untuk mengatur waktunya tuh seperti apa? Kalau aku sih yang selama ini aku lakukan ya sampai hari ini itu adalah, yang pertama itu perlu terus-menerus mengingatkan pada diri sendiri bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik dan nggak sehat, termasuk main games. Main games itu bisa jadi hal yang baik dan sehat kalau tidak berlebihan. Tetapi kalau sudah berlebihan, maka itu jadi hal yang nggak baik dan nggak sehat. Jadi setiap kali mau mulai main games, aku selalu mengingatkan diri, ayo ingat kalau berlebihan itu nggak baik dan nggak sehat. Terus yang kedua yang paling sering aku lakukan adalah main games itu di sela-sela waktu istirahat. Karena kan aku udah bekerja juga kan, Kak. Jadi satu-satunya waktu aku bisa main games itu adalah saat istirahat siang dan setelah pulang kantor gitu. Jadi diingat bahwa main games itu adalah di sela-sela waktu istirahat, bukan di waktu-waktu kita perlu bekerja atau saat-saat produktif gitu ya. Misalnya ini tuh apalagi sekarang gitu kan, zamannya semua serba online. Betul. Kalau semua serba online itu kan bisa disambi gitu kan. Sekalipun misalnya kita di depan laptop mendengarkan dosen, tapi kan HP kita ini bisa kita mainin. Nah, itu perlu diingat bahwa main games itu bukan di saat-saat kita sedang melakukan hal yang lain, bukan saat kita sedang kuliah online, atau rapat online, atau pembinaan online, tetapi memang benar-benar di waktu-waktu kita istirahat dan memang nggak lagi ngapa-ngapain, gitu. Terus juga misalnya, kita main games nih, kita main game selama 1 jam. Oke, aku mau main games nih selama 1 jam karena bosen nggak ngapa-ngapain. Nah, maka setelah main game 1 jam, harus ada sesuatu yang dilakukan
selama waktu 1 jam juga. Jadi habis main game 1 jam, kita harus misalnya baca buku selama 1 jam, atau misalnya ikut pembinaan online selama 1 jam, atau mengerjakan tugas selama 1 jam. Jadi kayak ada waktu yang ditebus gitu dari waktu-waktu kita saat main games. Kalau aku gitu sih. Jadi kalau misalnya malam gitu kan mau tidur, atau misalnya udah jam 9 gitu, tapi nggak bisa tidur. Nah, maka aku memang biasanya memutuskan untuk main games 1 jam gitu sampai jam 10. Nah, tapi karena dari awal aku punya prinsip bahwa kalau aku main game 1 jam, maka aku harus menebus waktu 1 jam ini dengan hal yang lain. Nah, biasanya aku akan baca Alkitab, atau aku akan journaling gitu selama 1 jam juga. Jadi apa ya, supaya nggak ada rasa penyesalan atau rasa yang gimana-gimana gitu. Karena seringnya ya Kak, kalau aku tuh kalau udah keseringan main games itu pas mau tidur gitu, ya ampun, hari ini aku ngapain aja cuman main games, ya ampun hari-hariku nggak produktif banget, sedangkan orang lain itu bisa melakukan banyak hal gini-gini gitu. Nah kalau buat aku sih, ketika aku berefleksi gitu ya, ya memang orang lain bisa melakukan hal yang lain gitu. Dan buatku secara pribadi main games itu nggak salah gitu. Sekalipun mungkin banyak orang tidak memainkannya gitu ya. Banyak orang lebih memilih melakukan hal lain yang mungkin mereka pikir lebih baik atau lebih produktif gitu kan. Kalau aku, bagiku secara pribadi main games itu tidak salah gitu ya. Tidak salah selama itu tadi tidak berlebihan. Nah, jadi supaya menghindari rasa bersalah, rasa penyesalan, maka waktu-waktu di dalam bermain game itu harus ditebus dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita pikir itu adalah hal-hal yang produktif dan berguna. Jadi kalau misalnya setelah ini gitu kan, kuliah sudah hampir berakhir gitu kan, ini masa-masa UAS. Mungkin bagi adik-adik yang akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game, perlu diingat juga bahwa ada waktu yang harus kalian lakukan juga untuk tidak hanya bermain games gitu. Misalnya ya PA, pendalaman Alkitab, atau misalnya berelasi dengan orang-orang yang mungkin selama ini eh, tidak kita hubungi gitu ya, lama lost kontak gitu. Nah itu bisa kita lakukan dengan hal-hal seperti itu. Kalau aku gitu sih Kak. Dari tadi tuh berpikir, oke, tapi untuk bisa melakukan itu tuh butuh kontrol diri yang tinggi, ya enggak sih? Ya bener Kak, butuh latihan. Oh, Kalau butuh aku latihan latihan. ya. Nah, itu pertanyaanku. Bagaimana bisa memiliki pola pikir seperti itu? Latihannya itu seperti apa? Bisa tolong diceritakan? Kalau aku sih emang waktu awal-awal menerapkan ini tuh banyak gagalnya sih. Karena kan maksudnya habis yang terbiasa bermain, terus tiba-tiba harus membatasi diri, hanya main sejam atau 2 jam itu emang susah banget. Tapi kalau aku, yang kulakukan adalah ya misalnya hari pertama gagal, ya udah nggak apa-apa gitu. Hari pertama gagal, hari kedua gagal, hari ketiga gagal, ya nggak apa-apa. Tapi intinya kalau aku, jangan sampai kegagalan itu tuh membuat kita, udahlah aku tuh nggak bisa. Aku tuh memang sukanya main games, aku nggak bisa disuruh melakukan hal yang lain. Nah itu yang, apa ya, jangan sampai kita berpikiran seperti itu gitu. Jadi kalau gagal ya nggak apa-apa, tapi besok dicoba lagi, dan dicoba lagi. Terus kalau aku juga mungkin perlu menemukan gitu, kenapa bisa sampai gagal. Misalnya gitu kan, harusnya cuma main sejam, tapi kenapa bisa lebih sampai 3 jam. Nah kalau aku dulu itu yang membuatku gagal adalah karena terus-menerus diajak sama teman. Ayolah satu kali lagi, ayolah kamu tuh nggak seru gini-gini. Nah itu kita perlu apa ya, perlu benar-benar tegas sih sama diri sendiri dan sama orang yang ngajak. Enggak, aku cuma main 1 jam, karena aku harus melakukan ini. Nah memang ada dampak yang bisa terjadi sih, kayak misalnya dianggap sombong sama temen, atau halah sok sibuk, atau ya dikata-katain gitu lah. Cuman ya nggak apa-apa, memang ini prinsipku gitu. Jadi harus berani tegas dan memegang prinsip yang dari awal udah mau dilakukan gitu. Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Jadi kalau aku latihannya adalah ya terus-menerus dicoba. Kalau gagal itu jangan langsung merasa udahlah aku tuh nggak bisa dan nggak bisa. Bisa, cuman ya memang butuh waktu gitu, nggak bisa langsung habis main biasanya sehari 5 jam terus tiba-tiba disuruh
memotong waktu sampai tinggal 1 jam, ya itu agak nggak mungkin sih kalau buat aku ya dari pengalaman selama ini. Cuman ya itu sih, harus terus-menerus berani tegas sama diri sendiri, dan intinya apa ya Kak, punya pikiran bahwa jangan menyesal di belakang nanti. Gitu. Itu sih mungkin ya. Iya, iya. Menarik ya yang tadi Lita katakan. Ini susah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk dilakukan, ya. Jadi itu ya, poin latihan. Jangan pernah berhenti menyerah. Kalau misalnya satu hari gagal ya coba lagi, besok lagi, dan besok lagi ya, kayak gitu ya. Kalau aku juga salah satu kecanduanku adalah Korea, film Korea. Jadi memang aku masa-masa sekarang ini sama sekali tidak nonton. Memang dilarang untuk nonton Korea yang berseri, drama Korea berseri itu nggak boleh. Kalau sama Kak Akung, suamiku, dia memperbolehkan nonton yang sekali nonton kayak 2 jam gitu habis, oke. Tapi kalau yang berseri-seri itu nggak boleh. Karena itu, aku memang susah untuk memberhentikan di tengah jalan. Ya Ya, sama gitu. sih Kak. Oke, Lita, mungkin pesan terakhir, kata-kata penutup dari Lita ya, untuk teman-teman, closing statement dari Lita untuk gamers-gamers di luar sana yang mungkin menonton video ini, silakan. Apa ya? Mungkin kayak tadi yang aku bilang ya, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan tidak sehat. Termasuk bermain games. Di satu sisi memang main games itu bisa membuat kita sehat mungkin secara psikis gitu ya, karena bisa rilis stres gitu. Tetapi kalau sekali lagi kalau berlebihan itu justru akan bikin kita makin stres gitu, karena melihat bahwa ada begitu banyak hal yang kita lupakan, termasuk waktu, tanggung jawab kita, juga relasi-relasi kita, itu akan bisa kita lupakan kalau kita terlalu berlebihan di dalam main game. Jadi intinya main games itu nggak apa-apa gitu, itu sangat menyenangkan dan itu sangat seru, saya mengakui itu. Tetapi kalau itu berlebihan, sekali lagi, itu nggak sehat dan nggak baik gitu ya, buat diri kita juga buat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi sebelum itu terjadi gitu ya, atau sebelum kita merasa menyesal karena hidup kita dihabiskan untuk hanya main games, maka jangan berlebihan di dalam main games. Bukan berarti tidak boleh main games ya, main games boleh, sangat boleh, tetapi yang tidak boleh adalah berlebihan di dalam main games. Gitu, Kak. Oke, jadi intinya jangan berlebihan, jangan sampai menyesal karena ternyata sudah melewati beberapa minggu, beberapa bulan, dan ternyata kita sama sekali tidak produktif. Dan bahkan menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan hanya menghabiskan waktu dengan main game. Itu yang salah sebenarnya ya. Oke, makasih Lita untuk waktunya, sudah mau menyempatkan diri, berbagi pengalamanmu, dan semoga memberkati untuk semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Oke, terima kasih untuk semua yang menonton. Jangan lupa untuk bisa melihat video-video yang lain dan jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye Lita. Dadah, makasih Kak Isan. Terima kasih.